Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel ini. Nama saya Sulungjul Prasetyo dan di sini kita akan membahas tentang konflik yang terjadi di Rempang. Perhatian rakyat Indonesia saat ini sedang tertuju pada konflik agraria yang terjadi di Rempang, yang warganya menolak direlokasi demi pembangunan Rempang Eco City. Masyarakat Rempang telah mengetahui adanya rencana proyek ini bahkan sejak tahun 2007. Proyek ini melibatkan PT Makmur Elograha milik Tommy Winata serta investor dari Singapura dan Malaysia. PT Makmur Elograha mendapatkan hak pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut selama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun. Kemudian pada Juli 2023, pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group dari Cina untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang sebagai bagian dari konsep Rempang Eco City dengan nilai proyek sebesar 11,5 miliar US dollar. Proyek yang diperkirakan mampu menarik investasi sebesar 318 triliun dan masuk ke dalam program strategis nasional ini akan menggusur 16 kampung tua yang berada di lingkungan proyek. Padahal warga setempat telah tinggal secara turun-temurun di lokasi tersebut. Warga Rempang yang menolak rencana ini melakukan aksi demonstrasi di kota Batam yang berujung terjadinya bentrokan dengan aparat keamanan yang bertindak represif. Apa yang terjadi di Rempang ini bukanlah yang pertama, namun sudah kesekian kalinya terjadi di Indonesia. Warga yang terdampak penggusuran dipaksa meninggalkan rumahnya, terkadang tanpa ada solusi yang jelas. Dalam kasus Rempang, tidak ada kejelasan perihal ganti rugi, hunian baru, dan tempat relokasi. Karena warga Rempang dianggap sebagai warga liar karena tidak memiliki sertifikat tanah. Kasus masyarakat Rempang terjadi akibat tidak adanya perlindungan hukum atas tanah yang kemudian dicap sebagai warga liar. Namun, adanya perlindungan hukum tidak menjamin konflik dapat dicegah. Tentunya, negara juga harus mengubah pola pendekatan represif terhadap kasus konflik agraria. Negara harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Kalau tidak, maka akan terus terjadi pertumpahan darah atas warga negara kita sendiri. Negara juga harusnya memikirkan kehidupan masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang sebelum memutuskan untuk membuat proyek di sana. Pemerintah harusnya telah menyediakan rencana cadangan untuk masyarakat di sana agar terdapat kejelasan akan bagaimana kehidupan mereka nanti. Kalau masyarakat sudah diberikan tempat relokasi yang layak, kan tidak akan ada timbul konflik seperti ini. Walaupun sebenarnya keuntungan apa yang akan didapat oleh masyarakat Indonesia setelah proyek Pulau Rempang selesai? Keuntungan yang akan menguntungkan pemerintah pastinya. Tapi apa itu juga akan berpengaruh kepada masyarakat? Jikalau investor yang membangun proyek di sana adalah orang asing yang pastinya mereka tidak peduli atas kesejahteraan masyarakat Indonesia, apa kita bisa percaya kalau proyek ini benar-benar akan menguntungkan negara kita? Itu adalah hal yang patut kita pertanyakan. Mungkin itu saja dari saya soal pembahasan konflik Pulau Rempang ini. Kita semua berharap konflik ini segera berakhir dan masyarakat Rempang mendapatkan keadilan. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.